Halo saudara-saudara peserta perkuliahan pada saat ini. Tentu jika kalian membuka channel ini tentu ingin belajar dan mengetahui apa saja kompetensi dari guru, terutama guru pendidikan agama Kristen. Namun, bagi kalian yang ingin mengetahui dan ingin belajar dari channel ini, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng di bagian bawah channel ini. Nah, oke guys, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan belajar apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru itu? Nah, jika kita berbicara tentang kompetensi, tentu kita akan berpikir bahwa kompetensi itu adalah hal yang berkaitan dengan kemampuan, yang berkaitan dengan wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam suatu tugas tertentu. Dan di sini kita akan membahas tentang guru, atau lebih kepada kompetensi guru secara khusus guru pendidikan agama Kristen. Nah, dan kompetensi guru itu yang harus kalian ketahui ada 4, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kita akan masuk dalam penjelasan dari kompetensi ini. Mari kita simak bersama-sama. Jadi di sini kita akan menyimak bersama-sama apa kompetensi dari guru PAK. Nah, kita lihat. Di sini kita akan lihat apa kompetensi dari guru PAK. Nah, kita lihat pengertian kompetensi. Kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kemudian Nana Sujana memahami kompetensi sebagai suatu kemampuan yang diisyaratkan untuk memangku profesi. Kemudian Sardiman mengatakan kompetensi adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seseorang berkenaan dengan tugasnya. Dari pengertian ini dipertegas bahwa kompetensi adalah kemampuan dasar yang mutlak dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kita lihat. Kemudian Sudarwandani mengatakan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang harus direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dari seorang tenaga yang profesional. Kemudian kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya dalam pekerjaan sesuai standar kinerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja. Jadi, kompetensi itu menyangkut pemahaman serta secara filosofis teoritis, kecakapan menyatakannya, serta nampak dalam bersikap atau berperilaku terhadap pekerjaan dan dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Oke? Nah, jadi kita lihat dari materi kita apa kesimpulan tentang kompetensi. Yang pertama di situ diartikan sebagai kemampuan atau keahlian dan atau keterampilan yang mutlak harus dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua, kompetensi merupakan kemampuan yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga, kompetensi harus diakuasi oleh seseorang sehubungan dengan tugasnya. Kemudian yang keempat, kompetensi tersebut mengikat seseorang pada disiplin keilmuan yang ditekuninya. Kemudian yang kelima, kompetensi mutlak diterapkan dan memiliki standar yang jelas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan menuntut tanggung jawab penuh serta memperoleh apresiasi dari berbagai pihak. Artinya diakui oleh stakeholder dari sekolah yang ditempati oleh guru tersebut.
Nah, kita lihat dari guru PAK sendiri, ya guru pendidikan agama Kristen sama dengan guru yang lain pada umumnya yang melaksanakan tugas dalam dunia pendidikan formal. Ya, dan hanya bidangnya yang berbeda. Dan atas perbedaan bidang inilah, maka ada pula kekhususan bagi guru pendidikan agama Kristen. Pada guru PAK ada yang esensial, yaitu kerohaniannya, imannya, kasihnya, dan pemberitaan yang disampaikannya kepada muridnya. Kemudian guru PAK adalah guru Kristen yang mengajarkan tentang kehidupan beriman sebagai seorang Kristen bagi peserta didik yang didasarkan kepada Alkitab. Nah, dan tim Diklat STT Jakarta mengatakan, di dalam jabatan guru agama itu tersimpan kriteria termasuk di dalam nilai-nilai Kristiani seperti sifat mengasihi yang kuat, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran yang tinggi, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan yang tinggi, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri yang kuat. Itu dapat kita lihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Selain itu, masih ada sifat-sifat lain yang sangat diharapkan untuk dimiliki oleh seorang guru pendidikan agama Kristen, dan ini yang paling penting, yaitu sifat jujur, adil, dapat dipercaya, suka menolong dan cerdas. Wibawa seorang guru PAK terletak pada tinggi atau rendahnya penguasaan atau kepemilikan sifat-sifat tersebut di atas, yang menyebabkan dia dapat mendidik siswanya agar menjadi orang-orang yang mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia. Nah, ini adalah 4 kompetensi dari guru PAK atau guru secara umum, yaitu kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kita lihat apa kompetensi dari guru PAK. Kita bisa melihatnya, ya, yang pertama adalah mendidik, mengajar, dan melatih siswa. Kemudian yang kedua, mentransformasikan kepandaian, kecakapan, dan pengalaman iman kepada siswa. Kemudian menanam nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial kepada siswa. Kemudian mendidik masyarakat di sekitar sekolah dan tempat tinggalnya dengan memberi keteladanan. Kemudian yang berikut, membentuk siswa agar berjiwa patriotik, cinta bangsa, dan berjiwa Pancasila. Kemudian menyiapkan siswa agar menjadi warga negara yang baik dan warga kerajaan Allah. Menjadi perantara antara siswa dengan masyarakat dalam proses pembelajaran. Membimbing siswa menuju ke kedewasaan rohani dan kedewasaan pribadi. Kemudian menegakkan disiplin, menjadi administrator dan manajer pendidikan agama Kristen, mengembangkan profesionalisme dirinya, kemudian menjadi perencana implementasi kurikulum pendidikan agama Kristen, dan menjadi sponsor dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kemudian kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru PAK itu dapat kita baca, dan ya sekurang-kurangnya itu meliputi, ya, paling tidak berakhlak mulia, arif dan bijaksana, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerjanya sendiri, kemudian mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian pedagogis itu adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Karena itu berkaitan langsung dengan penguasaan disiplin ilmu pendidikan yang berkaitan langsung dengan disiplin ilmu pada bidangnya dan ilmu lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru. Dan kompetensi pedagogis sekurang-kurangnya meliputi, yang pertama itu pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kemudian yang berikut, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang berikut, evaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian yang terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dan kompetensi profesional
adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu teknologi dan seni, mencakup keahlian dan keterampilan teoretik dan praktik dalam proses pembelajaran. Jadi, seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya itu akan berhasil jika dia mampu menjadi seorang yang mempunyai kompetensi yang profesional. Dan kompetensi ini sekurang-kurangnya meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kemudian yang berikut konsep-konsep dan metode disiplin, keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan secara konseptual di dalam mata pelajaran yang diampu. Kemudian kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari warga, sekolah, dan masyarakat. Berkaitan dengan kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara horizontal, sekurang-kurangnya yang pertama adalah mampu berkomunikasi lisan, tulisan, atau isyarat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara emosional. Ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Kemudian bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Kemudian menetapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. Nah, untuk pertemuan materi yang berikutnya itulah undang-undang guru dan dosen. Dan ya, itu adalah materi yang selanjutnya. Oke, dari berbagai macam kompetensi ini, apa yang Anda pahami tentang kompetensi dari seorang guru? Dan untuk itu, saya akan menunggu jawaban Anda. Apa pemahaman Anda dari kompetensi guru pada bagian yang keempat ini? Ya. Dan terima kasih atas kesempatan kita di dalam belajar di dalam materi ini. Dan pada saat ini, semoga kalian dapat memahami materi yang ada pada saat ini yang telah kita pelajari bersama. Dan terima kasih, kita masuk dalam materi yang selanjutnya dan tetap stay di channel ini. Ya, dimanapun kalian berada, tetap stay dan tidak ketinggalan materi. Ya, jangan lupa yang belum subscribe, harap di subscribe dan diberi klik tanda lonceng supaya ada notifikasi pemberitahuan yang masuk dalam pemberitahuan Anda. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian pada saat ini bagi yang mendengarkan.